Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arinda Gautama Putri. Saya berasal dari kelas I semester 5, nomor absen 8. Pada kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran IPA pada kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pada pembelajaran ketiga. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Absen pertama. Ajeng, hadir? Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya Ajeng? Sehat? Bu. Absen 2. Afi, hadir? Ayo, Bu. Hadir. Bagaimana? Sehat, Afi? Sehat. Absen 3. Asia, hadir? Hadir, Bu. Hadir. Absen 4. Anya, Pradnya Paramita? Absen 4. Hadir, Bu. Hadir. Ya, absen 5. Di Arsini? Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Yang terakhir, Feni hadir? Hadir, Bu. Baik, semuanya sehat ya? Ya. Sehat, Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau satu orang mimpin doa? Ada yang mau kira-kira? Saya, Bu. Ya, Anya silakan. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Terima kasih Anya. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah bisa dilihat pada layar monitor anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Nyanyi semuanya ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Kebangsaan Bangsa dan tanah air. Mari bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Mengajunya bangga Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, negeriku Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku.
Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Layang-Layang. Apakah kalian masih ingat? Ingat, Bu. Masih ingat tidak? Ingat. Ingat. Bu. Baiklah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ambil bulu Sebatang. potong sama panjang. Berlaut tenang. Jadikan Bangunan. layang-layang. Bermain bawa di dunia dan Sudah nyanyinya ya. Jadi, apakah kalian tahu apa faktor yang dapat membuat layang-layang bisa bergerak di atas langit? Angin. Yang tahu tidak? Angin. Angin, Bu, angin. Faktornya angin ya. Ya. Betul. Baik, benar sekali. Siapa yang menjawab semuanya? Bisa menjawab ya? Bisa. Ya, Ibu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang manfaat kincir angin secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan yang kedua, melalui percobaan dengan menggunakan kincir, siswa mampu menyebutkan perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui percobaan dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dan angin. Jadi, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin menampilkan video pembelajaran. Silakan disimak terlebih dahulu ya, Nana. Pergerakan kincir angin. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar memahami pergerakan kincir angin. Kincir angin adalah kincir yang bergerak dengan angin. Cara gerak kincir angin. Kincir angin akan bergerak lebih kencang bila bahan lebih kaku dan ringan. Karena kecepatan kincir angin adalah bentuk dan bahan pembuatannya. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk gadun, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk gadun, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Nah, itu tadi pergerakan kincir angin. Sampai jumpa teman-teman. Nah, setelah kalian mengamati proses bergeraknya kincir angin yang terdapat dalam video tersebut, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, pertanyaan Ibu, apa hubungan kencangnya energi angin terhadap gerak berputarnya kincir angin? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara besarnya kincir angin dengan energi angin yang diperlukan?
Silakan dicermati pertanyaan dari Ibu. Bagi yang ingin menjawab, acungkan tangannya. Siapa yang Bu, ingin minta menjawab? tolong diulang. Minta tolong diulang soalnya, Bu. Oh ya, baik Ibu ulang ya. Soal yang pertama, apa hubungan kencangnya energi angin terhadap gerak berputarnya kincir angin? Sudah? Sudah. Yang kedua, bagaimana hubungan antara besarnya kincir angin dengan energi angin yang diperlukan? Sudah? Sudah, Bu. Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Ada yang mau menjawab tidak? Ya, silakan Ajeng. Jikalau untuk soal yang pertama jawabannya jikalau anginnya kencang, gerakan dari kincir angin semakin cepat. Untuk jawaban yang nomor 2, kalau kincir anginnya semakin besar, maka energi angin yang dibutuhkan juga akan semakin besar untuk memutarkan kincir angin tersebut. Baik, bagus sekali. Langsung dijawab dua-duanya ya oleh Ajeng. Terima kasih Ajeng. Berikan temannya tepuk tangan. Selanjutnya, coba anak-anak cermati teks berikut karena kita selanjutnya akan melakukan percobaan pembuatan kincir angin. Silakan dibaca ya anak-anak. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Selanjutnya kita akan membuat percobaan kincir angin. Apakah anak-anak sudah menyiapkan bahan-bahan yang sudah Ibu berikan waktu itu? Sudah. Sudah bisa dimulai percobaannya? Bisa. Bu. Bisa. Silakan anak-anak buat percobaan, tetapi dengan waktu 10-15 menit. Bisa? Bisa. Bisa. Ingat ya, panduan keselamatan kerjanya, Bisa. berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Jadi, karena sudah 15 menit, apakah kincirnya sudah selesai, anak-anak? Udah. Sudah? Tapi udah?
Udah. Coba tunjukkan pada Ibu hasil kerjanya. Enggak, Bu. Ya, Bu. Coba langsung digerakkan, boleh ditiup. Udah mau bergerak? Mau Bu Guru. Oke, berarti Mau, Bu. percobaan kalian berhasil. Mau, Bu. Jadi karena kalian Ibu, sudah berhasil Bu lihat, Bu. Ya, apa, Afi? Nggak, saya bisa. Kok kencang sekali ya putarnya? Afi tiup atau ada kipas anginnya itu? Ada kipas angin. Oh, cukup kreatif ya. Baik, bisa dilanjutkan? Bisa. Karena anak-anak sudah membuat percobaan membuat kincir angin, jadi Ibu minta sekarang anak-anak membuat laporan pengamatan dengan format sebagai berikut. Bisa buatnya di Microsoft Word ya. Setelah itu kirim pada forum Google Classroom yang sudah tersedia. Bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Jika sudah selesai, langsung dikirimkan pada Google Classroom. Udah ya, udah tak anggap 10 menit ya. Udah. Oke, lanjut. Jadi setelah itu sudah 10 menit anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah dikirimkan pada Google Classroom-nya? Sudah. 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 Sudah ya. Selanjutnya kita akan menjawab LKPD. Tetapi sebelumnya sudah Ibu kirimkan pada Google Classroom. Silakan anak-anak periksa terlebih dahulu, kemudian di-download. Setelah itu jawab pertanyaan tersebut ya. Cermati terlebih dahulu, setelah itu dijawab.
Apakah sudah selesai menjawab LKPD-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Susah tidak? Pasti gampang ya. Tidak terlalu. Tidak. Nah, seperti biasa, Ibu ingin membahas LKPD-nya ya. Jadi, Ibu akan tunjuk satu-satu. Nanti dibaca dulu LKPD-nya, baru dijawab sesuai dengan pendapat masing-masing ya. Ya, silakan Kadek Ria, Arsini, coba jawab LKPD yang nomor 1. Dibaca dulu soalnya ya. Bagaimana gerakan kincir angin ketika angin yang berhembus lemah? Gerakan kincir angin akan melambat, Bu. Ya, melambat. Sudah benar jawaban temannya? Ada yang mempunyai pendapat beda? Sama, Bu. Tidak. Sama, Bu. Ya, benar sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Nomor 2. Coba Feni. Apa jawabannya nomor 2? Dibaca dulu soalnya. Baik, soal nomor 2. Bagaimana gerakan kincir angin ketika angin, Bu, saya ulang ya. Ya. Nomor 2, bagaimana gerakan kincir ketika angin yang berhembus semakin kencang, gerakannya semakin cepat, Bu. Gerakannya semakin cepat. Apakah ada yang mempunyai pendapat lain? Tidak. Semuanya sama Tidak. ya? Jawabannya semakin kencang? Ya. Baik, berarti benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Feni. Jawabannya sudah benar ya. Untuk soal nomor 3, energi apakah yang digunakan untuk menggerakkan kincir? Coba silakan Afi. Energi untuk menggerakkan kincir adalah energi angin. Jadi, kalau kincirnya tidak ada angin, berarti jika kincirnya tidak mendapatkan angin, berarti Tidak bergerak. Bergerak. tidak. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Soal yang terakhir, pada percobaan yang telah kamu lakukan, anak-anak tadi kan sudah melakukan percobaan ya, terjadi perubahan energi dari energi apa menjadi energi apa? Silakan Ajeng. Perubahan energi angin menjadi energi gerak. Ya, benar sekali. Karena bisa menjelaskan kepada temannya? Karena kincir angin bergerak karena ada angin. Ya, benar sekali. Terima kasih Ajeng. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Baik, semua jawaban dari teman-temannya sudah benar. Berarti kalian sudah memahami ya bagaimana perubahan bentuk energi yang terjadi pada kincir angin. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, selanjutnya, Ibu ingin mengukur kemampuan kalian ya. Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi pada Google Classroom, forum kita semuanya. Silakan dicek terlebih dahulu, kemudian dijawab soalnya. Bisa? Waktunya Bisa, Bu. hanya 10 menit ya. Ya. Jika sudah, kita akan bahas sama-sama ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang akan Ibu bahas. Ibu akan tunjuk ya. Bagaimana gerakan kincir ketika angin yang berhembus semakin kencang. Coba Anya, jawabannya apa? Ibu akan bahas ya.
Soal nomor 1, energi apakah yang dibutuhkan oleh kincir angin untuk dapat bergerak? Jawabannya apa? Baik, sebelumnya izinkan saya menjawab. Jawaban saya adalah energi angin, Bu. Karena energi angin. Iya. Baik, jawabannya sudah benar ya. Makasih Anya. Berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya, setelah menyimak isi teks bacaan, perubahan energi apa yang terjadi? Coba Asia, jawabannya apa? Jadi jawabannya energi yang terjadi yaitu energi angin ke energi gerak. Berarti Bu. awalnya dari energi angin menjadi energi gerak gitu ya? Energi gerak. Ya. Ya, benar sekali. Jawabannya benar. Terima kasih Asia, berikan tepuk tangan. Dan yang Ya, terakhir, Bu, sama-sama. sebutkanlah 3 contoh manfaat dari adanya kincir angin bagi kehidupan sehari-hari. Coba Ria Arsini bisa jawab. Apa jawabannya? Jawabannya sebagai pembangkit listrik, sebagai untuk membantu menerbangkan pesawat, dan yang terakhir membantu untuk menggiling padi. Sudah, Ibu. Benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Jawabannya sudah benar ya. Berarti kalian sudah memahami bagaimana pergerakan dari kincir angin dan apa saja manfaat dari kincir angin, benar? Sudah paham? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, karena anak-anak sudah paham mengenai materi pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari kegiatan hari ini? Acungkan tangannya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Asia. Coba berikan kesimpulannya. Baik, jadi kesimpulan materi pelajaran hari ini yaitu pada pertemuan kali ini kita sudah melakukan percobaan membuat kincir angin. Dan di dalam percobaan itu semakin besar energi angin maka pergerakan kincir angin itu semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil energi angin, putaran angin semakin lambat, bahkan jika tidak ada angin, kincir angin itu tidak akan bisa bergerak. Dan juga kincir angin ini terjadi perubahan energi yang semula energi angin menjadi energi gerak ketika terkena hembusan angin. Sekian, Bu. Sudah bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi memang benar kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa kincir angin mengalami perubahan bentuk energi yang semula energi angin ketika kincir mendapatkan hembusan angin atau ditiup, maka kincir tersebut akan mengalami pergerakan, yaitu berputar. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, karena kalian sudah memahami tentang materi pembelajaran hari ini, kita akan melakukan kegiatan akhir, yaitu dengan menyanyikan lagu Meong-meong. Masih ingat lagu Meong-meong? Masih, Bu. Masih, Kita Bu. nyanyi sama ya. Kita nyanyi sama-sama.
gede-gede, buin makan kerang gede-gede, Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Enya. Ya, hanya pimpin teman-temannya doa ya. Nggih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Doa dengan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Anya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Oh ya, ingat ya, minggu depan kita akan belajar mengenai pembelajaran 4. Jadi pelajarin bukunya, pembelajaran 4. Nanti kita akan bahas pelajaran 4. Ya? Nggih, Bu. Selalu ingat pakai protokol kesehatan ya. Ingat cuci Baik, Bu. tangan, ingat pakai masker. Dah? Ya. Ya, Bu. Dah. Bisa gua kiri, dadah.